Salam, selamat pagi untuk kita semua. Kiranya Tuhan menyertai kita, memberkati dan selalu melindungi kita dalam setiap kehidupan kita. Saya berharap saudara-saudara dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita. Selamat tanggal 1 Agustus 2024. Saudara-saudara, hal yang kita renungkan pada pagi hari ini 1 Agustus 2024 tertulis dari Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu, gandum adalah jenis tanaman padi-padian yang kaya akan karbohidrat. Gandum biasanya diolah menjadi tepung terigu untuk kemudian diolah lagi menjadi roti. Juga bisa difermentasi untuk menghasilkan alkohol. Bahkan kadang untuk pakan ternak. Ketika Tuhan hendak menuntun bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, Tuhan menyebutkan betapa indah dan kayanya tanah itu akan hasil-hasil alamnya. Di situ tanaman gandum adalah yang paling pertama disebutkan sebagai salah satu dari 7 jenis tanaman yang menjadi nuansa tanaman di tanah itu. Karena itu diperkirakan budidaya gandum telah ada sejak 2700 sebelum Masehi. Selain gandum, tanaman lainnya adalah jelai, ara, delima, zaitun, anggur, dan kurma. Di zaman sekarang keberadaan ketujuh jenis tanaman itu masih mendominasi sebagian besar di daerah Israel. Namun hanya gandum saja yang masih menjadi bahan makanan pokok sampai sekarang. Gandum memiliki banyak khasiat pengobatan. Di antaranya adalah untuk memperkuat tubuh, meningkatkan fungsi pencernaan, meningkatkan jumlah darah, dan memperbaiki sirkulasi darah. Gandum juga efektif untuk pelarutan batu ginjal dan meningkatkan produksi air susu ibu. Roti yang terbuat dari gandum berfungsi untuk membersihkan dan memurnikan darah, serta meningkatkan fungsi otak dan mempertajam daya ingat. Dari fungsinya, padi-padian memang lebih unggul daripada bentuk sayuran lainnya. Padi-padian mengandung gizi dan berbentuk padat, serta menjadi makanan pokok manusia yang mengenyangkan. Tidak heran jika ada ayat di dalam kitab Zakaria mengatakan, sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandum dan anak darah karena anggur. Dengan gandum sebagai makanan pokoknya, sebagian besar manusia di bumi ini bertumbuh dengan sehat dan kuat. Gandum memang merupakan makanan pokok bagi jasmani. Namun kita juga harus menyadari bahwa kerohanian kita pun membutuhkan makanan pokok. Setelah Yesus berpuasa 40 hari di padang gurun, iblis datang untuk mencobai dan menggodanya. Dengan niat jahat, dia memerintahkan kepada Yesus untuk mengubah bebatuan yang ada di sekitarnya menjadi roti. Namun Yesus menolak dengan firman Tuhan. Ia melawan si iblis. Yesus mengutip yang tertulis dalam Ulangan 8 ayat 3 yang mengatakan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan juga dari setiap firman Tuhan. Mungkin kita memiliki banyak kesulitan atau kesibukan sehingga tidak sempat untuk membaca firman Tuhan. Tetapi Tuhan mulai saat ini kita harus belajar untuk memenuhi kebutuhan pokok kerohanian kita. Cobalah untuk memulai membaca Alkitab 1 atau 2 ayat. Setelah terbiasa, coba lagi untuk membaca 1 pasal. Munculkan rasa ingin tahu yang besar dan semangat ketika membaca firman Tuhan, sehingga kerohanian kita tidak pernah mati kelaparan. Ingat, firman-Nya adalah roti bagi rohani kita. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam.